kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat bergabung dalam sosialisasi online pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat Bapak Firman Bunyamin, Kepala Seksi Bilateral 4, dan Bapak Eko, Kasih Regional 1, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga rekan-rekan dari Direktorat Kial Kantor Pusat. Terima kasih atas kesediaan beliau berdua dan tim dari Kial sudah meluangkan waktu untuk sharing terkait dengan PMK 81 ini kepada kami di internal Bea Cukai Tanjung Perak dan kepada para pengguna jasa seluruhnya. Pada siang hari ini kita akan mengadakan sosialisasi PMK 81 tahun 2020 terkait kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia. Dan pemateri pada siang hari ini sangat spesial Bapak Ibu, jadi beliau berdua langsung dari Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Jadi sosialisasi pada siang hari ini kita bagi dua sesi. Sesi pertama ini ke eksternal, ke pengguna jasa, kemudian nanti setelah acara ini, dari pihak internal kami juga akan mendapatkan internalisasi PMK ini dari Pak Eko dan Pak Firman. Jadi kita maksimal sampai jam 3 Bapak Ibu ya, nanti manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan Bapak Ibu menyampaikan melalui chat Zoom meeting ini, atau nanti setelah pemaparan dari narasumber akan kita sediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa klik raise hand dari aplikasi Zoom meeting-nya, baru nanti dari host akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berbicara, menyampaikan pertanyaan. Kemudian nanti dari host akan men-share kuesioner kegiatan ini, jadi tolong Bapak Ibu silakan buka link kuesionernya. Di situ juga ada link materi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan materi nanti bisa buka link kuesioner, kemudian setelah mengisi kuesioner nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan link untuk download materi sosialisasi pada siang hari ini. Itu aja yang saya sampaikan. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kita mulai acara sosialisasi. Yang pertama yaitu pemaparan. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Dapat salam dari Kepala Kantor kami, Bapak Aris Darminto. Seyogyanya beliau yang akan menyampaikan sambutan pada sosialisasi siang hari ini, berhubung beliau sakit, jadi semalam beliau sakit mahnya kambuh, jadi hari ini beliau belum bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sekali lagi beliau menyampaikan ucapan maafnya dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah bergabung di sosialisasi siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Firman Bunyamin, Kepala Seksi Bilateral 4, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Kepada beliau, terima kasih Bapak Firman sudah bersedia menjadi narasumber kami. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Marco, Pak Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan mengenai IACPA ya, PMK. Sebenarnya ini PMK nomor 82 tata laksana mengenai IACPA, dan di sini nanti saya juga ditemani Pak Eko ya. Jadi nanti Pak Eko juga akan dapat menjawab pertanyaan Bapak yang sekiranya nanti sangat spesifik atau sangat teknikal ya, karena nanti ada sesi tanya jawab yang mungkin agak panjang sesinya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, saya akan langsung ke slide pertama. Mungkin Pak Juhari bisa ditampilkan. Ya, langsung. Jadi
Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya peraturan Menteri Keuangan untuk tata cara pengenaan tarif biaya masuk ini itu nomor 82 ya, PMK 04 2020. Nah, sedangkan PMK yang nomor 81 itu mengenai tarifnya ya. Nah, ini kalau kita lihat dari timeline pemberlakuan IACPA ini sudah selesai sejak 4 Maret 2019, tetapi baru berlaku pada tanggal 5 Juli 2020. Ya, di situ ada produk akhirnya itu PMK 81. Nah, PMK 81 mengenai tarifnya, kemudian PMK 82 ini mengenai tata cara pengenaannya. Sebetulnya IACPA ini prosesnya sangat panjang. Jadi sejak tahun 2005 itu sudah ada inisiatifnya dan berakhir tahun 2020 sehingga ini kira-kira 15 tahun lah ya. Dan IACPA ini sebenarnya bukan hanya perjanjian yang sifatnya perdagangan saja, tapi ini lebih luas. Jadi di situ ada juga perdagangan barang, perdagangan jasa, kerjasama ekonomi, kemudian juga ada mengenai SDM dan sebagainya. Sehingga kita menyebutnya sebagai Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi tidak hanya menyangkut satu sektor ekonomi saja, tapi sangat luas. Oke, berikutnya. Nah, di sini Bapak lihat, Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua produk hukum ya di sini. Yang pertama PMK nomor 81 yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu tentang penetapan tarifnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat tarif-tarif dalam skema IACPA, itu Bapak bisa melihatnya di PMK nomor 81. Sedangkan tentang proseduralnya, tata cara pengenaan tarifnya itu bisa dilihat di PMK nomor 82. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan menyampaikan sifatnya sangat spesifik ya, sangat berbeda dengan FTA lainnya. Karena kalau kita lihat ya, IACPA ini merupakan sesuatu yang baru bagi semuanya ya, bukan hanya dari pengguna jasa, bukan hanya dari pelaku ekonomi atau pelaku perdagangan, tapi juga bagi pemangku kepentingan. Dari sisi kepemerintahan juga ini merupakan hal yang baru, karena di sana ada beberapa ketentuan, beberapa agreement yang tidak pernah diatur di FTA sebelumnya. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama tarif rate kuota, Bapak Ibu sekalian. Jadi tarif rate kuota ini merupakan hal yang baru bagi Indonesia sebagai pemanfaat ya, yang memanfaatkan. Ini sangat baru. Kadang kita agak mix up atau campur aduk antara tarif rate kuota dengan kuota perdagangan. Nah, kalau kuota perdagangan itu adalah pembatasan atau penentuan jumlah barang yang boleh diimpor masuk ke Indonesia. Artinya misalkan dalam 1 tahun Indonesia menentukan kuota barang A sebesar 500.000. Maka ketika kuotanya itu melebihi 500.000, itu dilarang impornya. Nah, tetapi untuk tarif rate kuota, konsepnya adalah dia hanya bikin barier gitu ya. Jadi dia mempersulit untuk masuk ke Indonesia, tapi tidak melarang gitu. Artinya ada barang-barang yang dimasukkan ke Indonesia, tetapi dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah. Nah, di sini TRQ itu dikenakan terhadap 16 pos tarif dan 8 kelompok produk di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri bawah itu ada kelompok barangnya ya. Dari mulai live cattle, ini sapi hidup jantan ya, sampai urutan nomor 8 itu hot cold rolled steel coil. Nah, ini 8 kategori barangnya, 8 kelompok barang. Nah, 8 kelompok barang ini di breakdown lagi, diuraikan lagi menjadi 16 pos tarif. Dari HS Code 0102-2919 sampai dengan yang paling bawah 7209-1899. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi barang-barang inilah
yang dikenakan skema TRQ antara Indonesia dengan Australia. Artinya, kalau Bapak dan Ibu ingin mengimpor barang-barang dari Australia dalam kategori 8 kelompok ini, kelompok produk ini, maka akan dikenakan tarif kuota dan atas kuantiti tertentu yang sudah disepakati antara Indonesia dengan Australia. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini adalah untuk tahun pertama ya, kuota pemasukan sapi jantan dari Australia ke Indonesia itu adalah 575.000 ekor. Bapak bisa lihat di sini tahun pertama ya. Artinya kalau misalkan jumlah sapi yang diimpor itu masih di bawah 575.000 di tahun pertama ini, maka atas importasi sapi tersebut dikenakan tarif in kuota sebesar 0%. Nah, tapi kalau misalkan jumlahnya itu melebihi 575.000, artinya melebihi kuota, bukan berarti tidak boleh diimpor, bukan berarti dilarang importasinya. Tetapi tetap bisa masuk dengan dikenakan tarif out quota. Tarif out quota itu besarnya di sini 2,5% ya untuk tahun pertama. Nah, di luar tarif out quota dan in quota itu tetap ada tarif MFN ya yang berlaku secara umum. Nah, tarif MFN untuk sapi katakanlah misalkan 5% ya. Nah, itu dikenakan jika Bapak dan Ibu mengimpor barang dari Australia ternyata tidak menggunakan surat keterangan asal. Nah, ini dikenakan tarif MFN. Nah, khusus untuk tahun pertama Bapak Ibu lihat, di sini ada 575.000. Tetapi karena Indonesia Australia CEPA ini berlaku sejak tanggal 5 Juli 2020, berarti sudah masa berlakunya itu tinggal setengah tahun lah ya, dari 5 Juli sampai dengan Desember. Nah, sehingga kuota yang ditentukan tidak full 575.000. Tetapi Bapak lihat di bagian atas 282.787. Nah, yang di atasnya itu. Kenapa? Karena sisa hari tahun 2020 kalau dihitung sejak tanggal 5 Juli sampai 31 Desember itu dikalikan jumlah sapi per hari, kuotanya itu nyampe 282.787. Artinya untuk tahun pertama tidak 575.000 tetapi 282.787. Nah, untuk tahun berikutnya itu 2021, maka kuotanya adalah 598.000 dan seterusnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu harus perhatikan juga adalah satuan untuk sapi tersebut. Walaupun sapi itu umumnya kalau di dokumen perdagangan katakanlah satuannya adalah head, tapi untuk skema IACPA ini sesuai dengan PMK itu satuannya harus dituliskan PCI. Oke. Nah, berikutnya slide berikutnya bisa Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh tabel dari jenis tarif dalam IACPA ya, sesuai dengan PMK 81. Nah, ini PMK 81 mengenai tarifnya ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, jadi pos tarif yang diperjanjikan itu berjumlah totalnya adalah 10.702. Nah, itu tarif preferensi yang sama lah katakanlah dengan FTA lain perjanjiannya. Nah, kemudian ada juga tarif TRQ yang tadi sudah saya sampaikan. TRQ 1 itu sapi sampai dengan TRQ 8 kategori barang. Kemudian ada 95 pos tarif yang tetap MFN. Sehingga jumlah total pos tarif keseluruhannya aja 10.813. Nah, Bapak bisa lihat contohnya di sini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa contohnya poin nomor 4, TRQ 01, TRQ 1 ternak hidup atau sapi jantan, tarif in kuotanya adalah 0%. Kemudian out kuotanya 2,5%. Dan seterusnya. Ini schedule-nya Bapak bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk Indonesia masih ada yang MFN. Tetapi kalau
kita sebagai eksportir dari Indonesia ke Australia, itu tarifnya di Australia sudah 0% semua ya, untuk kategori pos tarif semuanya itu sudah 0% atas pengiriman barang, atas eksportasi barang dari Indonesia ke Australia. Tapi kalau dari Australia ke Indonesia itu masih ada 95 pos tarif yang tarifnya itu MFN. Jadi sebetulnya dalam konteks pertarifan ya, Indonesia itu masih lebih diuntungkan dibandingkan dengan Australia, karena untuk produk Indonesia ke Australia itu sudah tidak ada hambatan lagi di masalah tarif gitu ya. Itu sudah 0% semuanya untuk barang-barang yang diekspor ke sana. Oke, berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada proses implementasi TRQ. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum Bapak dan Ibu berniat untuk melakukan importasi dalam skema IACEPA, beberapa hal yang harus dilakukan adalah pertama, terutama untuk TRQ-nya ya, Bapak harus mengajukan permohonan perizinan impor ke kementerian atau lembaga pembina sektor. Kalau misalkan tadi saya sampaikan contohnya adalah sapi, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan perizinan ke Kementerian Pertanian. Nah, dari sana Kementerian Pertanian akan menerbitkan rekomendasi ke Kementerian Perdagangan. Maka keluarlah izin impor yang dimohon oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah ada izin impor dari KL Pembina Sektor, maka Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kontak dagang dengan eksportir yang ada di Australia. Nah, di mana nanti eksportir yang ada di Australia berdasarkan permohonan dari importir, berdasarkan permohonan dari Bapak Ibu sekalian, sudah pasti ada izin impornya, maka eksportir di Australia akan mengajukan penerbitan sertifikat TRQ ke lembaga penerbit di Australia. Nah, dari sini maka TRQ-nya terbit. Nah, TRQ terbit, maka TRQ itu akan dikirimkan oleh pemerintah Australia pertama ke eksportir untuk kemudian diteruskan balik ke importir yang ada di Indonesia. Kemudian yang satunya lagi akan dikirimkan ke Indonesia langsung ke INSW, ke sistem INSW. Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian sudah menerima sertifikat TRQ dari importir, kemudian Bapak dan Ibu sekalian akan mengajukan PIB tentunya. PIB. Nah, di dalam PIB, Bapak dan Ibu sekalian harus mencantumkan elemen-elemen data yang ada di TRQ sertifikat. Nah, kemudian baru disubmit ke INSW. Nah, INSW akan melakukan validasi di sini. Validasi artinya tadi dari pemerintah Australia juga kan mengirimkan TRQ sertifikat ke INSW. Jadi di sana akan ada proses pengecekan. Artinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam PIB akan dicocokkan dengan TRQ sertifikat yang diterima INSW dari Australia. Jika memang oke, katakanlah di dalam PIB berdasarkan TRQ sertifikat yang Bapak terima dari Australia, Bapak menyampaikan jumlahnya itu 500 ekor, misalkan kemudian juga data di INSW 500 ekor, berarti kan matching, tidak ada masalah. Maka kemudian PIB tersebut bisa diteruskan ke sistem komputer bea cukai. Ya. Nah, kalau misalkan yang tadi 500 ekor itu sudah oke, berarti kuota tahunan dari TRQ 1 atau sapi tadi akan terpotong, Bapak Ibu sekalian, di sistem INSW. Artinya kuota tahunnya itu akan berkurang seperti itu. Nah, kemudian begitu PIB sudah masuk ke sistem komputer bea cukai, maka di bea cukai ditetapkanlah tarifnya. Kalau memang semuanya sudah sesuai, tidak ada masalah, maka dikenakan tarif in quota. Artinya misalkan Bapak Ibu sekalian tadi menyampaikan jumlahnya 500 ekor, kemudian di TRQ sertifikatnya juga 500 ekor, berarti cocok. Atau misalkan di TRQ sertifikat 500 ekor, Bapak menyampaikan 450, berarti kan masih bisa di-cover oleh sertifikat tersebut, tidak ada masalah. Nah, ada kondisi yang menyebabkan importasi Bapak dikenakan juga out quota. Katakanlah misalkan di dalam PIB Bapak menyebutkan 550 ekor.
Sementara TRQ sertifikat menyebutkan 500 ekor, sehingga ada selisih 50 ekor. Nah, yang 50 ekor ini nanti akan dikenakan tarif out kuota. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah tarif MFN, yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak menggunakan sertifikat TRQ, oke, ada semuanya lengkap, jumlahnya confirm, tetapi tidak ada sertifikat keterangan asal, surat keterangan asalnya, tidak ada sertifikat of origin. Artinya barang itu diragukan asalnya dari Australia. Nah, ini maka menyebabkan importasi tersebut tidak bisa dikenakan baik in quota maupun out quota, tapi dikenakan MFN. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan tadi saya katakan bahwa in quotanya itu 0%, kemudian out quotanya 2,5%, maka jika tidak ada SKA, tidak ada COO, maka akan dikenakan 5% MFN-nya. Seperti itu. Oke, nah sebelumnya Bapak Ibu sekalian mohon untuk selalu mengecek di sistem INSW jika sertifikat TRQ itu sudah ada di dalam sistem yang dikirimkan oleh INSW ya. Karena jika tidak terdapat di INSW, Bapak dan Ibu sekalian terlanjur menyampaikan PIB, submit PIB, maka itu akan tertolak. Artinya tertolak ini Bapak harus mengulang lagi sampai dengan di dalam sistem itu ada. Sehingga lebih aman, lebih baik lihat dulu, cek dulu di NSW ada apa enggak. Kalau misalkan ada, bisa langsung di-submit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah masalah BC11 Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sangat penting karena ada terutama nanti pada saat akhir tahun ya. Katakanlah misalkan sertifikat TRQ itu kan berlakunya masa berlakunya itu sampai 31 Desember tahun berjalan ya. Baik itu diterbitkan di Januari, baik diterbitkan di Maret, April atau bulan apapun, itu berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. Nah, misalkan katakanlah TRQ sertifikat dari Australia dikirimkan ke Indonesia atau diterbitkan untuk dikirimkan ke Indonesia itu tanggal 24 Desember. Nah, kemudian nyampe ke Indonesia tanggal 28 Desember. Artinya BC satu-satunya manifestnya itu tanggal 28 Desember. Nah, kemudian Bapak ajukan PIB tanggal 2 Januari 2001 itu tidak ada masalah karena BC satu-satunya itu masih di tahun berjalan. Tetapi kalau misalkan katakanlah TRQ sertifikatnya itu dikirimkan tanggal 24 seperti saya bilang, kemudian BC satu-satunya itu nomor pendaftarannya tanggal 1 Januari, PIB-nya tanggal 2 Januari, maka itu sudah tidak berlaku karena sudah melewati tahun berjalan. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini ada beberapa elemen data sertifikat TRQ yang harus diperhatikan. Yang pertama nomor referensi, kemudian juga masa berlaku yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi pada saat BC11 itu mendapatkan nomor pendaftaran, maka sertifikat TRQ itu masih harus berlaku. Nah, kemudian juga ada jenis barangnya, 16 pos tarif, juga 8 kelompok barang, kemudian jenis satuan tadi sudah disampaikan, NPWP, dan jumlah barang yang tercantum dalam sertifikat TRQ. Mungkin itu yang harus Bapak Ibu perhatikan untuk elemen data sertifikat TRQ. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke hal yang lebih teknikal ya, lebih masuk ke ranah mungkin Bapak Ibu sekalian yang sering dihadapi dalam proses kepabeanan ya, clearance ya. Jadi memang di dalam IACPA juga ada ketentuan asal barang, ini diatur dalam pasal 5. Di mana ketentuan asal barang itu mencakup 3 hal ya. Yang pertama origin kriteria, Bapak lihat yang sebelah kiri, kemudian juga ada consignment kriteria, yaitu mengenai pemenuhan persyaratan pengiriman langsung, dan juga ada procedural provision, ketentuan prosedural. Nah, nanti kita masuk ke yang lebih detail lagi, mungkin di slide yang berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, wholly obtained, produce exclusively, mungkin sudah familiar dengan Bapak Ibu sekalian bahwa barang-barang yang seluruhnya
diperoleh atau diproduksi di satu negara anggota untuk wholly obtained. Kemudian untuk produce juga itu bahan originatingnya berasal dari satu atau lebih negara anggota, dari Indonesia atau Australia. Nah, kemudian di sini ada not wholly obtained ya. Not wholly obtained-nya ini barang yang termasuk dalam product specific rules. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari kriteria ini, itu di dalam IACPA tidak ada yang namanya general rules ya. General rules itu biasanya menyebutkan regional QVC-nya itu katakanlah misalkan 40% seperti itu tidak disebutkan secara umum ya di dalam rules-nya ini. Tetapi semua barang yang diperjanjikan ada di dalam PSR. Nah, sehingga di dalam IACPA, Bapak Ibu sekalian, akan terlihat ada barang-barang yang RVC-nya, regional value content-nya itu berbeda ya. Ada yang 40%, ada juga yang 35%. Misalkan yang 35% itu produk otomotif yang yang akan dikirimkan dari Indonesia ke Australia. Itu RVC-nya 35%. Tapi kebanyakannya sih 40%. Hanya di sini memang tidak spesifik disebutkan general rules-nya itu QVC-nya atau RVC-nya itu 40% misalnya. Itu tidak seperti itu. Tapi semua barang masuk ke dalam PSR. Nah, kemudian juga ada selain kriteria di atas. Artinya di dalam IACPA kita mengalokasikan satu slot untuk barang-barang yang kelak mungkin tidak masuk ke dalam 3 kriteria di atas, tapi bisa dimasukkan ke dalam barang lain yang mungkin berbeda dengan karakteristik yang masuk ke dalam ketiga rules di atas. Oke, berikutnya. Nah, kemudian consignment kriteria. Ini juga Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu untuk masalah consignment kriteria. Intinya adalah bahwa pengiriman barang dari Australia ke Indonesia atau sebaliknya dari Indonesia ke Australia itu prinsipnya harus langsung. Tetapi memang dalam prakteknya hampir tidak ada yang langsung, tapi juga pasti melalui transit di negara-negara tertentu. Nah, proses transit dimungkinkan asalkan dibuktikan dengan, kalau kita lihat di sini, copy through bill of lading ya, atau dokumen pengangkutan lainnya seperti bill of lading. Nah, bill of lading bisa dijadikan sebagai dokumen pembuktian dengan syarat misalkan di dalam BL tersebut dicantumkan pelabuhan muat dan pelabuhan akhirnya. Jadi kalau misalkan pengiriman barang dari Australia, maka pengiriman barang dari Australia ke Indonesia, maka di dalam BL tersebut dicantumkan pelabuhan muatnya, katakanlah misalkan di Sydney, kemudian pelabuhan akhirnya di Tanjung Priuk, seperti itu. Kemudian juga sertifikat lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas pabean di negara selain negara anggota. Katakanlah misalkan barang tersebut transit di negara lain ya, katakanlah di luar yang melakukan perjanjian. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa di tempat transit tersebut tidak dilakukan perubahan, tidak dilakukan perpindahan barang, maka bisa menggunakan sertifikat atau informasi yang dikeluarkan oleh otoritas pabean. Dan yang C, nah ini yang lebih fleksibel lagi dalam IACPA adalah bukti lain yang berkaitan dengan barang impor. Artinya Bapak Ibu sekalian, selain A, B, Bapak Ibu juga dimungkinkan untuk menyampaikan dokumen pembuktian itu bentuknya apapun itu yang bisa mendukung penjelasan Bapak Ibu sekalian, yang bisa mendukung informasi Bapak Ibu sekalian bahwa barang tersebut tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami perpindahan di tidak mengalami penjualan di negara transit. Nah, sebagai contoh misalkan begini Pak, ini kasus untuk yang Indonesia-Jepang misalkan. Kalau misalkan ada ketidakyakinan dari petugas bea cukai di Indonesia mengenai consignment kriteria dan meminta dokumen pembuktian, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa menyampaikan sebagai contoh adalah vessel certificate atau sertifikat pengapalan yang dikeluarkan oleh agent atau shipping agent yang ada di Indonesia, cabangnya gitu ya.
Jadi barang itu dikirimkan dari Australia menggunakan shipping line EA. Nah, kemudian nyampe ke Indonesia, Bea Cukai meminta pembuktian, Bapak bisa meminta penerbitkan vessel certificate itu oleh cabang kantor shipping line A tadi yang di Australia yang berada di Indonesia. Jadi lebih fleksibel untuk IACPA ini. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini yang procedural provision Bapak Ibu sekalian. Sepertinya sama untuk IACPA dengan yang lainnya ya, FTA lainnya. Hanya saja untuk yang paling spesifik di sini adalah mengenai instruction document ya, yang huruf E Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk instruction document kalau di FTA lain itu katakanlah namanya overleaf notes ya, overleaf notes. Nah, kalau di FTA lain, overleaf note itu merupakan bagian dari SKA ya. Dan dia itu wajib melekat di dalam SKA tersebut. Artinya kalau SKA tidak ada overleaf notes, maka dianggap tidak sah. Tetapi untuk IACPA, instruction document itu hanya dianggap sebagai guidance gitu ya, atau dianggap sebagai tata cara, informasi tata cara pengisian SKA, sehingga tidak wajib ada. Mau ada mau tidak ada tidak punya konsekuensi hukum kepada keabsahan dari SKA itu tersebut. Oke. Nah, kemudian juga di sini hal yang baru berikutnya adalah third party invoice ya, yang diterbitkan di negara selain negara anggota. Nah, jadi pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan third party invoice itu hanya dilakukan jika invoice tersebut diterbitkan di negara selain negara anggota. Jadi kalau misalkan third party invoice-nya itu diterbitkan oleh perusahaan yang lokasinya sama di Australia, maka itu tidak perlu dicantumkan dan tidak perlu diberikan tanda contreng di dalam kolom 12. Jadi ini pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan third party dan pencontrengan ini hanya berlaku jika itu dikeluarkan oleh third party yang lokasinya di luar Australia. Itu untuk barang-barang yang dikirimkan dari Australia ke Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya hal yang baru di sini adalah mengenai deklarasi asal barang, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk IACPA itu selain adanya SKA seperti FTA lainnya untuk membuktikan asal barang originating, di sini juga dimungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan deklarasi asal barang atau declaration of origin. Ini dikeluarkan oleh eksportir registrasi ya, dan bisa dicantumkan di dalam berbagai dokumen komersial, baik itu invoice misalkan, kemudian BL atau apapun itu, packing list, dan di sana ada pernyataan bahwa itu merupakan barang-barang yang originating dari negara Australia. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini adalah deklarasi asal barang yang dicantumkan di dalam bill of lading. Mungkin bisa lebih diperbesar sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini terlihat di dalam bill of lading di bawah nomornya ya, di sini dicantumkan juga IACPA unique number 2901930098. Nah, unique number ini kalau untuk versi Australia, ini katakanlah bill of lading dari Australia. Ini merupakan nomor Australian Business Number ya, ABN. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada bill of lading, kemudian ada unique number-nya, ini unique number ini refer ke Australia Business Number. Perusahaan-perusahaan yang sudah terregistrasi dan mempunyai reputasi di Australia, maka mereka berhak untuk mendapatkan business number tersebut. Sehingga mereka juga berhak dan dapat dianggap mampu untuk membuat deklarasi of origin secara mandiri. Nah, kemudian ke bawah lagi sedikit. Nah, di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat kode HS-nya ada, kemudian di sini juga dicantumkan kriteria originnya. Kalau contoh di sini merupakan QVC ya.
qualified value content yang tadi saya sampaikan, itu sama dengan RVC bisa 35%, bisa 40%. Nah, kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam deklarasi asal barang itu harus ada pernyataan dari eksportir terregistrasi tersebut. Di sini yang melakukan deklarasi itu John Smith ya. Di sini menyebutkan bahwa barang-barang yang dikirimkan dari Australia ke Indonesia pada intinya sudah memenuhi requirement dari Chapter 4 Rules of Origin, IACPA, seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian, formatnya harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam agreement. Artinya memang ini sudah format baku ya Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diutak-atik, walaupun maksudnya mungkin sama ya, maksudnya untuk menekankan atau mendeklarasikan bahwa barang ini originating dari Australia, tapi kata-katanya atau kalimatnya lain, itu nggak sesuai dengan perjanjian dan itu bisa ditolak. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada ketentuan transisi Bapak Ibu sekalian. Jadi barang-barang yang dikirimkan dari Australia ke Indonesia sebagai contoh, dan kemudian pengiriman barang itu dilakukan sebelum IACPA berlaku, misalkan katakanlah IACPA berlaku itu tanggal 5 Juli. Barang-barang dikirimkan dari Australia itu sebelum 5 Juli, misalkan 1 Juni. Nah, kemudian sampai di Indonesia sebelum berlaku. Atau katakanlah sudah berlaku. Nah, barang-barang tersebut kemudian ditimbun dan sampai di Indonesia. Kemudian ditimbun di kawasan cukai, contohnya di TPB, PLB, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus. Dan sudah masuk ke sana, tapi belum dikeluarkan ya, belum dikeluarkan ke peredaran bebas, belum dikomersilkan gitu ya, masih di dalam TPB katakanlah, masih di dalam kawasan berikat. Nah ini masih bisa mendapatkan fasilitas tarif preferensi IACPA, asalkan SKA-nya itu diserahkan paling lambat 30 hari sejak tanggal entry into force. Artinya kalau misalkan entry into force-nya masa berlakunya itu 5 Juli, berarti 30 hari sejak tanggal 5 Juli atau sekitar mungkin 4 Agustus ya, itu masih bisa diserahkan SKA-nya dan kemudian berhak untuk mendapatkan tarif preferensi. Asalkan prosedur lainnya itu sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Baik itu ketentuan prosedural maupun penerbitannya terhitung sejak entry into force. Oke. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepertinya memang sudah selesai ya. Mungkin nanti yang akan panjangnya adalah sesi diskusi. Di sini juga saya ada Pak Eko untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian jika memang ada hal-hal yang ingin ditelaah lebih lanjut atau ingin dieksplor lebih jauh, terutama Bapak-bapak yang punya rencana untuk melakukan importasi dari Australia ke Indonesia, ataupun Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan eksportasi dari Indonesia ke Australia. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Kami kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih Pak Firman, sangat jelas sekali penjelasannya tadi. Kita masuk ke sesi diskusi, tanya jawab Bapak Ibu. Silakan apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa klik raise hand di aplikasi Zoom meeting-nya, nanti akan dipersilakan oleh host, atau bisa juga melalui media chat di Zoom meeting ini.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Iya Pak ya. Saya ya Pak Narko. Iya, silakan Bu. Oke, saya Widya Pak dari PT Alnex Resin Indonesia. Dari PT mana Bu Widya? Alnex Resin se-Indonesia. Oh, Resin ya Bu. Iya, Silakan Bu Widya. iya Pak Narko. Jadi terkait dengan form ANZ tadi, yang third party invoicing Pak ya. Tadi Bapak Bunyamin menjelaskan bahwa apabila apabila suppliernya tidak berasal dari negara anggota atau di luar Australia. Bagaimana dengan bila sesama Australia, tapi beda Pak antara supplier dengan manufacturer? Karena biasanya kan yang mengeluarkan reference form itu adalah dari manufacturer-nya ya Pak ya. Apakah itu juga harus dicentang third party invoicing-nya? Kemudian yang kedua Pak, mengenai DAB DBL. Deklarasi asal barang ini, kalau kita melihat example-nya di BL tadi, itu kan berarti formatnya harus dari shipping line ya Pak ya? Apakah shipping line itu sudah well informed Pak mengenai format yang terbaru ini, dan kira-kira akan berlakunya kapan? Karena kemungkinan kami akan ada impor dari Australia, misalkan seperti itu. Dan bagaimana apabila pihak shipping line belum menyantumkan deklarasi tersebut di BL-nya? Saya kira cukup dua itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Silakan Bapak Firman untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Widya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan sepanjang penerbitannya tadi di Australia, walaupun berbeda ya tadi manufacture dengan produk dengan eksportir ya, itu tetap banyak kali walaupun berbeda ya tadi dengan tidak mencontreng ya, karena memang ketentuannya itu berbeda ya dengan katakanlah dengan FTA lain. Kalau FTA lain mungkin ada ketentuan yang harus mencontreng, tapi sepanjang itu ada di negara anggota third party invoicing-nya yang berbedanya itu, maka tidak diharuskan untuk mencontreng. Itu untuk yang third party invoicing. Nah, kemudian untuk yang DAB, Ibu, untuk DAB itu formatnya untuk shipping line. Jadi mekanismenya itu kalau di Australia yang mengisi yang mencantumkan, yang membuat pernyataan DAB itu adalah si eksportirnya, artinya bukan shipping lainnya. Artinya kalau misalkan di Australia, artinya begitu BL itu diterbitkan oleh shipping line, maka kemudian eksportir akan melakukan pencantuman deklarasi of origin tersebut secara mandiri. Artinya si eksportir yang akan melakukan seperti itu. Jadi bukan shipping lainnya ya. Shipping lainnya mungkin tidak well informed ya seperti itu, tapi itu bisa dilakukan oleh si eksportirnya sendiri gitu. Dan contoh yang tadi saya sampaikan di sana juga yang melakukan deklarasi tanda tangan segala macamnya, deklarannya itu adalah si eksportir, bukan si shipping lainnya. Nah, kemudian berlakunya kapan? Berlakunya ya sejak tanggal entry into force. Artinya tanggal 5 Juli kemarin, sekarang sudah lebih dari tanggal 5 Juli, berarti ya sudah oke, tidak ada masalah gitu ya. Sepanjang sudah berlaku sejak tanggal 5 Juli, berarti itu bisa dilakukan. Baik dari Australia ke Indonesia, maupun dari Indonesia ke Australia. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari chat. Apa bedanya IACPA dan ANZ? Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengecek kuota? Kemudian yang ketiga, jika menggunakan deklarasi barang, nomor dan tanggal mana yang akan diinput di PIB sebagai nomor SKA? Itu dulu, Bapak Firman, ada 3 pertanyaan. Baik. Ini saya akan menjawab dari mengecek kuota dulu ya. Nah, untuk pengecekan kuota Bapak Ibu sekalian sebetulnya bisa dilakukan dengan akses ke INSW. Nah, itu yang penting ya. Nah, di sana ada kuota tahunan. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya ya, itu dari Australia sendiri pun mereka tidak akan menerbitkan sertifikat TAQ
kalau itu sudah melebihi limit kuota. Karena sebetulnya yang mengadministrasi kuota ini adalah Australia. Jadi katakanlah misalkan tadi 500.000, saya ambil contoh 500.000 aja lah misalnya, 500.000 sapi 1 tahun. Nah, database awalnya ini ada di Australia sebetulnya. Jadi begitu TRQ sertifikatnya itu keluar, katakanlah 10.000, otomatis di Australia juga berkurang 10.000. Begitu, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Nah, sehingga pada saat dia melebihi limit yang 500.000, sistem di Australia juga tidak akan mengeluarkan sertifikat TRQ gitu. Nah, tetapi tentu saja di Indonesia pun kita punya mekanisme verifikasi pengawasan. Artinya di sistem INSW pun itu ada sistem pengecekan apakah si TRQ sertifikat itu sudah melebihi TRQ kuota tahunan atau tidak, atau untuk mengecek apakah jumlah yang ada di PIB ini melebihi kuota tahunan, karena jumlah di PIB itu bebas. Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan jumlah berapa saja gitu. Lebih dari kuota tahunan itu tidak ada masalah pada dasarnya. Tetapi nanti sistem akan menentukan berapa banyak yang mendapatkan tarif in kuota. Katakanlah tadi saya sampaikan, katakanlah misalkan kuota tahunan tinggal 10.000 ya, sisa nih. Kuota tahunan tinggal 10.000. Nah, kemudian di PIB Ibu masukkan, Bapak masukkan katakanlah 15.000. Tidak ada masalah sebetulnya. Nanti yang 10.000 tetap dapat in kuota, yang 5.000-nya dapat out kuota. Kalau misalkan itu ada sertifikat of origin. Kalau tidak ada MFN. Tapi mekanismenya nanti tentu saja kalau misalkan PIB-nya lebih besar daripada TRQ sertifikat, maka sistem di NSW akan mereject dulu, Bapak Ibu sekalian. Mereject ini artinya Bapak dan Ibu diminta untuk mesubmit ulang dan dilakukan pemecahan pos tarif HS. Jadi nanti Bapak Ibu akan pecah yang 10.000 menggunakan in kuota, yang 5.000 menggunakan out kuota. Seperti itu kira-kira. Itu untuk pengecekannya. Kemudian deklarasi asal nomor SKA ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau misalkan kita lihat contohnya, itu ada di slide, mungkin Mas Juari bisa ditampilkan lagi ya tadi ya, untuk DAP. Mungkin bisa diperbesar lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat ada unique number-nya ya, unique number-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cantumkan unique number ini sebagai nomor DAB. Terus ke bawah lagi, Mas Juari. Bawah lagi. Terus ke bawah lagi. Bawah lagi. Nah, di sini ada tanggalnya ya. Bapak Ibu lihat di sini tanggalnya itu 4 Mei 2020. Jadi kelihatan di sini. Bentar, nanti coba ke atas lagi, Juari. Ibu nanti coba saya akan cek lagi ya untuk DAB ini, apakah saya ingin memastikan dulu apakah ini nanti nomornya unique number atau tidak, karena sepertinya ini akan berulang nomornya. Tapi
ini agak berbeda dengan SKA ya. Mungkin Pak Eko bisa ada tambahan, Pak Eko? Pak Eko, sebentar. Ya, makasih. Sorry Pak Firman, baru unmute. Sekalian dengan ANZ Pak Eko, karena ini kebetulan kan skemanya ASEAN nih, tempatnya Pak Eko nih. Ya. Terima kasih Pak Firman. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang pernah ketemu saya, selamat bertemu kembali kalau itu. Kalau yang belum, salam kenal dari saya. Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan pemberlakuan, mungkin sebelum ke sana, pemberlakuan Indonesia Australia tadi, sebetulnya ada salah satu skema perdagangan juga yang diberlakukan pada tanggal yang hampir bersamaan, yaitu ASEAN Hong Kong FTA, itu di tanggal 4 Juli. Sedangkan Indonesia Australia ini di tanggal 5 Juli. Nah, Australia ini memang agak spesial, kenapa? Karena memang ada skema yang agak berbeda dengan SKA yang lainnya gitu ya. Ada skema TRQ. Nah, kemudian yang kedua juga ada deklarasi asal barang. Nah, sebetulnya kalau melihat deklarasi asal barang di sini, ini sebetulnya hampir sama dengan apa yang sudah ada di A3. Di A3 itu ada namanya Invoice Declaration, yang kemungkinan nanti pada tanggal 1 September 2020 juga akan berubah namanya menjadi ASEAN Wide Self-Certification. Nah, itu pun suaranya terdengar nggak ya Mas ya? Ini ada yang itu terdengar ya? Ya. Nah, Invoice Declaration pun nanti akan berubah namanya menjadi deklarasi asal barang, sama seperti yang di sini. Nah, pencantumannya di mana? Sebetulnya kalau ini kebetulan dikasih contoh di BL ya Pak Firman ya. Kalau kita melihat ketentuannya mungkin nanti bisa juga dicantumkan di dokumen komersial. Seperti di invoice, di packing list, itu dimungkinkan. Artinya bisa jadi nanti munculnya ini bukan hanya di BL, bisa juga nanti di invoice atau di packing list. Kalau di A3 kan sekarang di invoice gitu. Jadi eksportir itu membuat pernyataannya di situ karena memang invoice itu kan diterbitkan oleh eksportir. Bisa jadi nanti akan muncul di sana. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat nanti tentu ada persyaratan khusus, ada data-data minimal yang harus ada di situ. Tadi Pak Firman sudah menyampaikan, oh ada unique number-nya, kemudian ada pernyataannya. Nah ini ada juga nanti pada saat misalnya yang dicantumkan adalah di invoice maupun di packing list. Nah, kemudian bagaimana masalah pencantuman di PIB-nya? Tadi Pak Firman sebenarnya sudah menyebutkan ya, kalau SKA kan Bapak Ibu harus mencantumkan di kolom 19 untuk nomor referensi SKA dan tanggalnya. Nah, tapi bagaimana dengan yang deklarasi asal barang? Tadi sudah disampaikan memang untuk deklarasi asal barang nanti yang akan dicantumkan adalah nomor eksportirnya ini, teregistrasinya. Kalau di Australia eksportir teregistrasi yang akan muncul di kolom 19. Artinya kalau misalnya nanti Bapak Ibu melakukan itu memang akan berulang untuk di kolom 19-nya apabila Bapak Ibu memang melakukan terus menggunakan yang deklarasi asal barang. Mungkin itu yang pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua yang terkait dengan apa bedanya antara ANZ FTA dengan Indonesia Australia. Nah, sebetulnya ini sama dengan kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Indonesia Jepang CEPA maupun ASEAN Jepang FTA. Jadi kalau bicara AANZ FTA itu sebetulnya perundingan yang sifatnya regional, ASEAN, Australia, dan New Zealand. Kalau Indonesia Australia itu berarti dua pihak bilateral antara Indonesia dan Australia. Tentu cakupannya akan berbeda. Tadi Pak Firman di awal sudah menyampaikan kalau bicara perdagangan barang, kita mungkin spesifik perdagangan barangnya, di situ cakupannya akan berbeda. Modalitas penurunan tarifnya akan berbeda. Nah, kita bisa melihat untuk barang-barang di ANZ mungkin ada beberapa yang tarifnya belum 0% misalnya. Seperti contohnya ya ini, untuk yang sapi tadi, sapi jantan. Di ANZ belum 0%, tetapi apabila Bapak Ibu menggunakan yang Indonesia Australia, maka dengan skema TRQ nanti bisa menjadi 0% gitu. Nah, ini beberapa hal yang membedakan. Artinya sebetulnya antara ANZ dan Indonesia Australia dua perjanjian, dua agreement yang berbeda dengan cakupan yang berbeda juga, sehingga Bapak Ibu pada saat mau melakukan impor dari sana atau melakukan ekspor dari Indonesia, Bapak Ibu harus melihat tarif yang paling menguntungkan buat Bapak Ibu sekalian.
Jadi nanti dicocokkan, Bapak Ibu harus tahu, oh barangnya ini di HS berapa, kemudian dicek di PMK tarifnya. Tadi PMK tarif di PMK 83 ya Pak Firman ya? 81, sorry, di PMK 81. Nah Bapak Ibu lihat tarifnya berdasarkan HS, nanti disandingkan antara ANZ dengan Indonesia Australia. Kalau misalnya di ANZ misalnya masih 5%, kemudian di Indonesia Australia 0%, ya mending Bapak Ibu menggunakan yang Indonesia Australia karena akan lebih menguntungkan dari sisi Bapak Ibu sekalian, baik untuk impor maupun untuk ekspornya. Mungkin itu, jadi kalau saya melihat antara ANZ dan Indonesia Australia secara prinsip itu tidak meniadakan ya, artinya itu saling melengkapi. Tinggal Bapak Ibu mencari mana yang menurut Bapak Ibu itu paling menguntungkan dari sisi tarif dan prosedurnya. Sementara itu dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Mungkin menambahkan pertanyaan Pak Eko ya. Jadi sudah banyak pertanyaan ke kami, ke PLI BCPR itu terkait dengan pencantuman kode fasilitas di kolom 19. Kami melihat di update PIB terakhir itu kalau ASEAN Hong Kong sudah masuk di kode 64 kalau 19. Nah, kalau yang pakai IACPA ini kalau di PIB-nya itu declare di apa Pak? Yang kalau saya lihat di sini yang ASEAN Cina, Korea, IJPA semua ada, cuma yang untuk AICPA ini belum ada. Pak Eko atau Pak Eko, saya jawab? Pak Eko yang kalau di kolom 19 PIB kalau pakai IACPA ini dideklar apa? Ya, bisa diulang Mas, pertanyaannya Mas. Ini kendala unmute tadi ya. Sorry baru di unmute. Jadi kalau terkait dengan pencantuman kode fasilitas ya, memang kan sebetulnya di dalam PMK pun sudah diatur. Kita pun sudah meminta teman-teman di Direktorat IKC ada kode-kode untuk fasilitas tertentu, misalnya 06 untuk A3, tadi ASEAN Hong Kong di 664 ya. Nah, kalau Indonesia Australia, seingat saya sih di 65 ya. Nanti coba kita cek di lampiran PMK 82. Karena di situ ada dua fasilitas ya. Yang pertama adalah Indonesia Australia sendiri. Kemudian yang kedua sertifikat TRQ. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan tadi untuk 16 komoditi akan menggunakan sertifikat TRQ, maka yang muncul di dalam kolom 19 adalah yang kode fasilitas SKA IA-nya, berarti yang 665. Nah, ya, tetapi untuk di kolom 33-nya nanti Bapak Ibu memasukkan dua kode 65 dan 79. 79 itu untuk yang sertifikat TRQ-nya. Sehingga nanti di detail barang itu akan terlihat mana barang-barang yang memang menggunakan SKA dan sertifikat TRQ. Karena ini implikasinya adalah nanti ke tarif in quota, out quota, atau tarif yang MFN tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti di kolom 33 atau di detail barang, di situ nanti terlihat ada surat keterangan asal, kemudian ada sertifikat TRQ, maka kemungkinan yang didapatkan adalah tarif in quota. Tapi kalau yang dilampirkan hanya surat keterangan asalnya, tetapi tidak ada sertifikat TRQ, maka kemungkinan yang didapatkan adalah tarif out quota. Tetapi kalau nggak ada dua-duanya, nah ini akan mendapatkan tarif MFN. Mungkin itu dari saya. Makasih. Pak Firman, kalau ada yang ditambahkan? Ya Pak, Pak Eko, betul Pak Eko yang disampaikan Pak Eko. Jadi kodenya memang 65. Kemudian kalau dia menggunakan TRQ berarti 65 dan 79 di kolom 33. Seperti itu kira-kira Pak Eko. Terima kasih Pak Eko dan Pak Firman. Melanjutkan diskusi. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Yang pertama, mohon bertanya untuk masa transisi yang diberlakukan untuk barang yang masuk ke PLB. Penggunaan SKA dapat diterima meskipun barang sudah masuk PLB yang berarti pada saat pemberitahuan BD16 belum diberitahukan menggunakan fasilitas ACPA. Jadi pas BD16 dia belum menggunakan fasilitas ACPA. Kalau yang FTA lain
jika masuk di PLB sudah harus diberitahukan di BC16-nya, selanjutnya bisa diterima atau tidaknya itu pada saat digunakan proses BC28. Itu yang pertamanya. Kedua, bagaimana bila ada 2 supplier, saat supplier yang kedua sudah habis, tapi satu supplier dalam satu shipment, tapi masih ada kuotanya. Jadi suplainya dua-duanya dari Australia, pada saat shipment yang sudah habis, tapi dalam satu shipment gitu. Dua dulu itu pertanyaan Pak Firman. Baik. Nanti Pak Eko tambahkan ya Pak Eko, untuk yang PLB masa transisi tadi, itu memang benar ya, karena ini apa namanya, kesempatan ini baru ya, artinya baru ini unik untuk FTA di Indonesia karena ada ketentuan mengenai masa transisi. Nah, masa transisi ini kalau kami melihatnya adalah ini praktek yang sudah lazim di negara lain ya, artinya barang-barang yang masuk ke kawasan tertentu tadi seperti PLB KB ini dianggap belum digunakan untuk dipakai. Jadi statusnya itu masih di kawasan yang belum di PIB-kan lah, seperti itu kira-kira. Nah, sehingga sebetulnya itu masih mungkin untuk diberikan tarif preferensi. Nah, tetapi untuk Indonesia kami membatasi 30 hari ya, 30 hari sejak entry into force. Kenapa? Karena itu ke masalah pengawasannya. Artinya kita juga ingin memastikan bahwa penggunaan masa transisi ini memang bukan sesuatu yang permanen gitu, bukan sesuatu yang panjang gitu. Sehingga kita batasi 30 hari. Sepanjang dalam masa 30 hari itu SK-nya bisa disampaikan, walaupun barang itu sudah terlanjur masuk ke dalam PLB misalkan atau KB, maka itu bisa mendapatkan tarif preferensi pada saat nanti dikeluarkan dari kawasan tersebut. Katakanlah misalkan ke ke tempat lain, tergantung kemana tujuannya gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, di dalam satu segmen ada dua kondisi ya. Yang pertama masih masuk ke kuota, yang satunya juga habis ya kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Artinya saya melihat ini sama seperti yang sudah saya sampaikan bahwa satu barang dia masuk RQ in kuota dan satu barang dia out kuota. Artinya Bapak dan Ibu sekalian harus menyampaikan ke dalam sistem di NSW melalui PIB bahwa barang yang masuk in kuota berapa, yang out kuotanya berapa, sehingga bisa diproses lebih lanjut masuk komputer bea cukai. Kira-kira apa seperti itu pertanyaannya? Mungkin perlu ada ini lagi, penjelasan lagi pertanyaannya, apakah seperti itu? Sudah jelas Pak Firman. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada nih Pak. Mohon dijelaskan terkait dengan isu retroactively. Apakah 3 hari setelah pengapalan? Yang pertama. Yang kedua, bila importir minta penambahan kuota susulan, lalu masuk skema depending, apakah ini langsung depending ataukah ada dispensasi untuk disamakan pengeluarannya? 2 pertanyaan itu Pak Eko. Pak Narko, bisa diulang pertanyaan yang kedua, apa depending? Pertanyaan kedua, apabila importer mengajukan penambahan kuota susulan, kemudian masuk skema depending, apakah ini langsung depending ataukah dispensasi untuk disamakan pengeluarannya? Baik, Pak Narko. Untuk yang isu retro tadi memang itu dimungkinkan ya. Jadi setelah 3 hari pengapalan maka SK-nya itu ada cantuman isu retroactively gitu ya. Artinya itu SKA diterbitkan lebih dari 3 hari tapi berlaku ke belakang seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pertanyaannya yang berikutnya,
mengenai kuotanya sudah habis ya. Kuotanya sudah habis. Kemudian Kemudian permohonan kuota susulan, tambahan kuota. Apakah yang habis itu masih bisa dikeluarkan dulu atau bagaimana? Nah, gini Pak, Bapak Ibu sekalian, untuk kuota ya, katakanlah misalkan case-nya itu, saya coba meraba-raba ya pertanyaannya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian mengimpor barang TRQ dari Australia, katakanlah 10.000 ya. Nah, kemudian kuotanya itu habis, apa seperti itu atau gimana ya? Bisa nggak dicontohkan? Mungkin langsung. Mungkin langsung aja. Silakan Pak. Pak Medi, bisa resen nanti bisa di-unmute oleh host. Pak Medi bisa menjelaskan, silakan. Pak Medi Prakoso. Sebentar, Pak. Ya. Suaranya putus-putus, Pak Medi. Ada beberapa kasus saat mereka untuk pengeluaran PIB, kuota mereka kayak putuslah itu loh Pak. Terus kemudian halo, iya Pak, sudah Pak, sudah ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Iya. Silakan. Jadi dia harusnya dia majukan PIB dan dia baru tahu bahwa sebenarnya kuota mereka sudah hampir habis. Lalu kemudian minta perpanjangan Pak. Mereka minta perpanjangan ke Jakarta, lalu kemudian di Furislah Pak. Lalu kemudian apakah posisi barang Furislah ini tadi bisa masuk dalam tarif kuota ataukah masih menunggu itu sampai perpanjangannya keluar? Karena ini terjadi beberapa kali ya Pak ya. Itu seperti itu. Importir biasanya sebentar Pak saya ajukan, tahan dulu Pak, sabar dulu Pak. Nah itu kan tanggalnya belum selesai gitu loh Pak. Masih ada jeda gitu loh Pak. Nah itu diajukan, ini beberapa kali yang terjadi seperti itu. Apakah itu ada dispensasi untuk tarif kuotanya atau harus skema Furislah gitu loh Pak? Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Nanti Pak Eko juga mungkin bisa menambahkan Pak. Kalau saya tangkap sih untuk skema IACPA ya Pak ya. Jadi sebelum Bapak melakukan importasi itu kan harus melakukan pengajuan izin dulu, izin impor ke KL terkait ya, Kementerian Pertanian misalkan atau perindustrian. Nah, sebetulnya kalau dari sisi Australia kuotanya itu kan sudah pasti ada kalau misalkan itu terjadi transaksi antara eksportir di Australia dengan importir di Indonesia. Nah, kalau misalkan tidak ada kuotanya sudah habis, sebetulnya Bapak tidak bisa juga meminta Australia untuk memperpanjang gitu kuotanya. Kecuali kalau saya melihatnya dari sisi izin impor dari KL terkaitnya itu. Jadi di sini saya melihat hanya ada dua sisi yang berbeda. Mungkin Bapak itu permasalahannya di perizinan impor. Kuota impor di Indonesia artinya. Bukan kuota yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Karena kalau saya lihat sih katakanlah misalkan begini. Australia itu punya kuota 10.000. Nah, kemudian Bapak mengajukan perizinan ke Kementerian Perdagangan. Tetapi oleh perdagangan bisa saja Bapak dikasihnya itu kuotanya katakanlah 5.000 seperti itu kali Pak ya. Kemudian habis, tidak ada kuota lagi. Karena untuk izin impor kuotanya itu tidak memandang ini dari Australia atau dari manapun. Sehingga ada kemungkinan terjadi kasus seperti yang Bapak alami. Mungkin seperti itu. Atau Pak Eko, kira-kira gimana Pak Eko? Ada tambahan Pak Eko? Ya, sepakat sih sebetulnya Pak Firman ya. Jadi
Kan tadi sebetulnya kita harus membedakan ya Pak. Yang pertama kalau kita bicara TRQ kan sebetulnya itu bukan lartas ya, tapi kuota gitu. Berbeda dengan tadi yang izin impor oleh kementerian terkait. Nah artinya pada saat Bapak Ibu mau melakukan impor ini kan selama itu ada lartasnya berarti harus dipenuhi dulu. Nah selama itu sudah beres maka pada saat proses kegiatan ekspor impor nanti baru bicara masalah yang TRQ-nya ini. Tetapi kalau misalnya masih ada kendala dari sisi lartas, tentu ini akan menjadi permasalahan gitu. Jadi intinya adalah bagaimana di awal dari sisi lartasnya, dari sisi perizinannya itu sudah terpenuhi sehingga nanti pada saat proses impor menggunakan TRQ menjadi tidak masalah gitu. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Firman. Mungkin menggarisbawahi Pak Firman dan Pak Eko. Jadi kalau yang TRQ ini jadi Bea Cukai mungkin tidak akan tidak akan untuk menolak PIB-nya, mungkin hanya terkait dengan tarifnya kalau TRQ. Jadi bisa dia in quota, out quota atau MFN. Karena kuota di sini kan bukan dokumen lartas. Itu dari Pak Firman dan Pak Eko ya. Ya, mungkin izin ya Pak Firman ya. Izin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya menceritakan sedikit prosesnya ya. Tadi sebetulnya sama Pak Firman sudah dijelaskan bahwa memang kalau terkait dengan validasi lartas kan sekarang melalui INSW, termasuk juga dengan validasi kuota TRQ. Nah, sehingga nanti validasi itu dilakukan oleh INSW. Pada saat misalnya tadi kita bicara izin lartasnya dulu, apakah clear atau enggak. Kalau enggak secara otomatis kan akan dicek oleh INSW gitu kan. Nah, asumsi kedua kalau misalnya sudah clear dari sisi lartasnya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan importasi misalnya ya, contohnya adalah sertifikat TRQ-nya 1.000. Tetapi Bapak Ibu melakukan di PIB itu disebutkan 2.000. Nah, bagaimana kondisi di INSW? INSW itu nanti melakukan validasi. Oh, ternyata pada saat dicek sertifikat TRQ-nya itu 1.000. Tapi Bapak Ibu karena ajunya adalah 2.000, maka di INSW akan mereject. Mereject itu dengan notifikasi bahwa Bapak Ibu harus melakukan pemecahan. Yang 1.000 yang pertama, Bapak Ibu harus menggunakan sertifikat surat keterangan asal plus sertifikat TRQ di kolom 33-nya. Maka yang keduanya adalah Bapak Ibu hanya memasukkan yang sertifikat surat keterangan asalnya tanpa sertifikat TRQ karena memang jumlahnya tidak ada di dalam sertifikat TRQ. Nah, ini proses validasi dilakukan di sana. Jadi kemungkinan nanti pada saat PIB sampai ke Bea Cukai, kemungkinan adalah PIB yang memang sudah memenuhi ketentuan baik dari sisi lartas maupun dari sisi pemotongan kuota yang divalidasi oleh INSW. Kecuali nanti misalnya di teman-teman Bea Cukai kemudian dilakukan penelitian, oh ternyata memang barangnya berbeda. Nah, ini merupakan hal yang berbeda. Ini implikasi dari hasil penelitian. Tapi kalau misalnya barangnya dari awal adalah barang yang memang sudah sesuai, tadi misalnya bicara sapi jantan, ternyata kuotanya 1.000, kemudian Bapak Ibu memasukkan 1.000, ya secara otomatis itu akan mendapatkan in kuota. Tapi kalau 2.000, sertifikat TRQ-nya 1.000, maka yang 1.000 adalah in kuota, 1.000-nya out kuota. Mungkin itu, Mas. Makasih. Terima kasih, Pak Eko. Ini dari chat banyak lagi pertanyaan terkait dengan deklarasi asal barang. Apakah ini dipersamakan dengan invoice declaration? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Pak Nas Pratama. Karena ada kebebasan entry deklarasi asal barang sebagai register eksportir, bagaimana ketika terjadi dispute? Karena sifatnya bilateral, IACPA misal harmonisasi yang berpengaruh pada tarif referensinya. Ya, mungkin saya coba ya Pak Firman ya, nanti kalau ada yang kurang. Karena Pak Firman ini expertnya Indonesia Australia nih. Jadi terkait dengan deklarasi asal barang Indonesia Australia memang secara prinsip hampir sama Pak dengan invoice declaration. Bedanya kalau invoice declaration kan sekarang pencantumannya wajib di invoice. Bukan tidak boleh di dokumen komersial lainnya. Tetapi nanti per 1 September kita masih menunggu proses ratifikasi yang upgrading protokolnya A3. Nanti akan dikeluarkan PMK baru yang juga akan sama nanti namanya berubah menjadi deklarasi asal barang. Invoice declaration berubah menjadi deklarasi asal barang yang sama hampir sama dengan yang di Indonesia Australia.
fungsinya pun sama. Selama Bapak Ibu sudah menggunakan deklarasi asal barang atau invoice declaration kalau di A3 sekarang, itu ya tidak perlu lagi misalnya Bapak Ibu nanti mencari surat keterangan asal, nggak perlu meminta SKA form IA misalnya. Jadi bisa menggantikan. Nah, bagaimana kalau ada dispute? Proses intinya adalah proses penelitian terkait dengan deklarasi asal barang maupun surat keterangan asal itu secara prinsip sama. Jadi kalau tadi Pak Firman menyampaikan surat keterangan asal, ada origin kriteria, ada consignment kriteria, ada procedural provision. Ya itu sama juga Pak yang diteliti di deklarasi asal barang. Nah kalau misalnya dalam proses penelitian kemudian nanti Bea Cukai meragukan karena ada informasi tertentu, yaitu bisa dilakukan retroaktif check. Kalau tidak memenuhi ketentuan, berarti dilakukan rejection. Nah, proses ini sama Pak. Jadi sebetulnya kalau kita bicara deklarasi asal barang maupun surat keterangan asal, prosesnya sama, hanya memang berbeda saja. Artinya untuk deklarasi asal barang sebetulnya ada bagaimana itu menambah fasilitasi ya bagi pengguna layanan importer eksportir dalam proses melakukan kegiatan perdagangan. Harapannya makin memperlancar. Termasuk nanti misalnya kalau kita melihat di agreement lain ada penggunaan SKA secara elektronik. Itu pun sama sebetulnya. Yang diteliti pun sama gitu. Mungkin itu Pak Firman kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, betul Pak Eko yang disampaikan Pak Eko bahwa memang DAB ini secara levelnya itu kekuatannya sama dengan apa yang sudah diterapkan di invoice declaration dan juga sama fungsinya dengan SKA gitu. Hanya ini memang lebih memudahkan kepada dunia bisnis karena ongkosnya lebih murah kalau misalkan deklarasi itu dikeluarkan oleh eksportir itu sendiri daripada mengajukan ke lembaga penerbit misalkan. Nah, kemudian juga masalah dispute ya. Masalah dispute ini juga probabilitas atau kemungkinan terjadinya dispute di dalam DAP itu akan sama dengan kemungkinan terjadi dispute di dalam SKA. Artinya memang tidak ada yang berbeda antara DAP dengan SKA seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Eko. Jadi kalaupun ada yang akan ditanyakan oleh Bea Cukai, yaitu juga mungkin akan terjadi terhadap SKA sama. Jadi tidak berarti DAB itu punya probabilitas atau punya kemungkinan lebih besar untuk dispute dibandingkan dengan SKA atau lebih kecil probabilitas dispute-nya jika menggunakan invoice declaration karena sudah pernah digunakan di FTA lain misalkan. Jadi sama saja gitu, semuanya gitu antara DAB, invoice declaration ataupun SKA. Mungkin itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko dan Pak Firman, sudah sangat jelas sekali penjelasannya. Ada lagi nih Pak, terkait dengan barangnya. Apakah kalau barang chemical dan spare part, kemudian olahan makanan bisa menggunakan skema IACPA ini? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah kalau akan melakukan ekspor dengan fasilitas IACPA berarti harus eksporter yang terregistrasi? Yang kedua, yang ketiga, apakah apabila ada pengiriman spare part yang sifatnya work atau impor sementara bisa menggunakan skema IACPA? Pertanyaan ketiga bisa diulang, Arko? Apakah jika menggunakan, apakah apabila ada pengiriman spare part yang sifatnya impor sementara bisa menggunakan IACPA? Ini pastinya beda. Impor sementara, Pak Firman. Impor sementara ya? Iya. Baik, nanti Pak Eko bisa tambahkan juga Pak Eko ya. Untuk chemical dan spare part apakah masuk ke dalam skema IACPA? Skema IACPA ini kan jauh lebih luas daripada skema IPTA misalkan. Jadi kalau kita melihat IACPA itu semua barang mendapatkan preferensi kecuali barang-barang tertentu yang memang dikeluarkan dari perjanjian itu. Kalau kami lihat di modalitasnya, schedule-nya memang masih ada sekitar 95 pos tarif barang yang tidak dikenakan tarif preferensi dan biasanya ini barang-barang yang sangat sensitif. Itu perlu dicek lebih lanjut ya tapi di sini kami punya listnya ya, kalau misalkan Bapak Ibu pengen nanti kami bisa share dan langsung bisa di situ bisa langsung di-sort barang-barang mana saja yang dikecualikan dari pengenaan tarif preferensi ini.
Nah, kemudian apakah eksportir yang terregistrasi yang yang dapat mendapatkan skema IACPA? Sebetulnya kalau misalkan tadi kalau untuk mendapatkan skema IACPA dengan menggunakan DAB, maka tentu harus eksportir yang terregistrasi. Artinya kalau dari sisi Indonesia, maka eksportirnya itu sudah masuk ke dalam database di Kementerian Perdagangan untuk skema GSP Indonesia EU ya. Nah, itu contoh dari eksportir terregistrasi dari sisi Indonesia yang bisa menerbitkan sendiri deklarasi asal barang. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu sekalian kalau dari sisi Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah pengiriman spare part dengan skema impor sementara itu bisa menggunakan skema IACPA. Nah, sepanjang yang diperjanjikan, yang bisa mendapatkan skema IACPA itu adalah exhibition ya, pameran ya. Sementara untuk impor sementara, mungkin Pak Eko bisa tambahkan, Pak Eko? Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sebetulnya terkait dengan SK ini di dalam PMK baik untuk yang impor umum maupun PLB TBB itu digunakan untuk impor untuk dipakai gitu, Pak. Jadi kalau misalnya impor sementara nanti Bapak Ibu menggunakan fasilitas lainnya gitu, Pak. Mungkin itu Pak sementara Pak tambahan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Firman dan Pak Eko. Baik, terkait dengan yang pertanyaan apabila PIB-nya belum ada kode 65 dan 79, Bapak Ibu silakan download update modul PIB-nya di bit.ly/update PIB. Nanti bisa update yang versi terakhir. Jadi nanti dilihat setelah download bisa di ekstrak patch-nya. Jadi yang versinya Juli 2020. Jadi yang PIB versi 6013 referensinya yang 23 Juli. Itu yang sudah ada kode 65 dan 79-nya. Jadi kalau di modul PIB Bapak Ibu belum ada kode referensi 65 dan 79, silakan Bapak Ibu download updaternya di bit.ly/update PIB. Nanti ada panduan update-nya di situ, silakan Bapak Ibu update modul PIB-nya. Terakhir, silakan dari Pak Risman. Ini kita akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu ini dari Pak Risman. Silakan Pak Risman. Selamat siang, Pak Narko, Pak Eko dan Pak Mania. Ini mau konfirmasi untuk masalah format aja, Pak. Untuk format IACPA ini, kalau kita melihat di PMK 42 itu kan bagian belakang itu kan ada instruction-nya. Tadi kan dijelaskan kalau instruction ini nggak harus ada di bagian belakangnya, hanya cara pengisian. Yang kita khawatirkan nanti ini karena tercantum di PMK 82, nanti dianggap yang instruction ini harus ada kayak overleaf. Itu aja sih Pak pertanyaannya. Silakan Pak Firman. Terima kasih. Kalau boleh saya ulangi pertanyaannya itu, Bapak Risman ini khawatir kalau misalkan instruction dokumen ini sama seperti overleaf di FTA lainnya, jadi bagian yang melekat dari SKA, sehingga akan menimbulkan permasalahan pada saat nanti skema IACPA tidak ada instruction dokumennya. Kira-kira gitu ya Pak Risman? Benar. Oke Pak, kalau memang pertanyaan seperti itu berarti jawabannya adalah setiap FTA itu punya ketentuan yang berbeda-beda Pak, karena prinsip dari FTA itu diskriminatif, beda dengan MFN, Most Favored Nation. Artinya kalau MFN itu berlaku untuk semua negara, tidak ada kecuali. Tapi kalau FTA ini diskriminatif. Jadi satu perjanjian dengan perjanjian lainnya tidak mesti sama dan tidak perlu sama gitu. Ada ketentuan-ketentuan yang berbeda, baik itu dari besaran tarifnya, baik itu dari proseduralnya maupun ketentuan-ketentuan lainnya, termasuk di dalamnya sebagai contoh di IACPA adalah tidak wajibnya instruction document atau katakanlah di FTA lain itu overleaf untuk nempel di SKA gitu. Ini sebenarnya untuk memudahkan ya. Artinya
Indonesia dengan Australia melihat oke lah untuk supaya perdagangan lebih lancar, lebih oke, maka si instruction dokumen itu kita anggap sebagai guidance aja lah, bukan sesuatu persyaratan gitu. Karena toh ini hanya untuk tata cara saja, bukan bagian yang esensial di dalam suatu SKA. Seperti itu kira-kira, Pak Risman. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Pak. Silakan, Pak Risman. Ini kan ada nggak Pak di PMK 81 atau 82 itu yang mengatakan bahwa yang untuk instruction itu nggak harus diwajibkan, Pak. Saya khawatirnya begini, nanti saat ada perbedaan pendapat, Pak, antara yang kita sosialisasi di sini waktu dengan teman-teman di Bea Cukai. Soalnya kan biasanya kan kalau ngelihat FTA itu kan overlift, Pak, ya. Dan itu kebanyakan kan pasti ada, kecuali Australia kalau continuous itu kan nggak perlu overlift. Nah, ini kalau yang soalnya yang ANC itu udah dijelaskan di PMK-nya, Pak. Kalau yang ini yang PMK 82 ini di contoh itu ada. Saya takutnya itu nanti dipermasalahkan, Pak, kalau misalnya instruction tidak ada. Itu aja sih, Pak. Baik. Pak Johari, mungkin Mas Johari bisa ditampilkan ya untuk yang instruction document. Ya. Mohon izin Pak Firman. Ya. Mungkin ininya perbedaannya nanti di sini Pak, di ayat 1 huruf A Pak. Kalau di IACPA itu dia hanya SKA-nya formatnya sesuai dengan lampiran huruf A. Sementara kalau di PMK Hong Kong misalnya, ini contohnya PMK Hong Kong, ini ada kata-kata termasuk halaman depan dan overlap notes. Nah, sementara untuk yang IACPA tadi tidak menyebutkan termasuk halaman depan atau instruction dokumen. Jadi nanti perbedaannya memang untuk yang IACPA tidak perlu print untuk yang instruction dokumennya. Mohon izin Pak, begitu Pak, izin. Baik. Terima kasih Pak. Ya, berarti sudah jelas Pak Risman ya? Sudah Pak, jelas Pak. Baik, sudah jelas Pak Risman ya? Oke Pak, baik, sudah. Kita sudah di penghujung acara sosialisasi pada siang hari ini. Karena nanti habis ini masih ada kita lanjutan sosialisasi untuk internal kita. Saya akhiri sosialisasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Firman, kepada Pak Eko, dan tim dari KIAL yang sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber sosialisasi siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya selaku pembawa acara dan moderator mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kurang lebihnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nareko, Pak Firman. Terima kasih Pak Firman. Kamu aja.